Oke, selanjut lagi. Tapi sebelum aku lanjut untuk membahas soal selanjutnya, di sini aku mau ngoreksi dulu bahwa ini tadi RR harusnya yang ini ya guys, sebelum di present value in. Karena nanti kalau yang udah di present value pasti hasilnya 10% sama kayak RR-nya ini. Oke, aku tambahin lagi kalau IRR itu harus dirupiah kayak gini, berasal dari cash flow-nya sebelum di present value in, nanti ketemu 20%, yang artinya tingkat pengembalian dari proyek ini adalah 20,86% guys. Dan itu lebih besar daripada RRR-nya sebesar, ini berapa ini? Nah, 10%. Artinya proyek ini terima dong. Kalau misalnya proyeknya pengembaliannya 20,8%, sedangkan yang diharapkan itu cuma 10%, so pasti akan diambil dong. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sama kayak yang sebelumnya. Ini yang udah kita bahas. Dan untuk khusus PR 12, 23, dan 25 ini guys, ini persis sama seperti yang 12, 22. Ada perubahan NOWC-nya. Makanya bakal aku skip aja untuk menghemat waktu dan bisa digunakan buat pengamatan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 1228. Untuk 1228 ini merupakan soal yang paling pendek dari soal yang lain, dan ini menggunakan konsep yang berbeda dari soal-soal yang lain guys. Jadi ini tuh hubungannya sama inflasi dan peningkatan harga dari suatu project. Dari soal-soal sebelumnya itu dijelaskan bahwa tidak ada perubahannya, artinya tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan dari harganya, pun juga tidak ada pertumbuhan dari harga-harga material dan pembentuknya. Oke, jadi di sini ada pengaruh inflasi dalam proyek kas, yang mana inflasi ini akan berpengaruh kepada cost per unitnya. Ini ada variable cost-nya yang meningkat sebanyak 10% selama 3 tahun, dan akan ada peningkatan harga penjualan menjadi 2%. Oke, dan kemudian ada informasi lagi bahwa perusahaan ini atau Charlie ini mengekspektasikan bahwa dia akan menjual selama 3 tahun itu produknya sebanyak 5 juta, 7 juta, dan 9 juta produk selama 3 tahun ke depan. Oke, langsung kita hitung aja bagaimana sih inflasi ini berpengaruh kepada cash flow-nya. Oh ya, cash flow di sini dia cuma bertanya sampai ke gross profit-nya ya teman-teman. Jadi nggak ada sampai ke free cash flow dan lain-lain. Jadi di sini kita ngitung cuma sampai gross profit. Kemudian kita disuruh ngasih rekomendasi nih sama perusahaan ini harusnya bagaimana menghadapi inflasi tersebut. Oke, langsung kita tulis aja variabel cost-nya itu adalah 0,8 dolar. Oke, aku post dulu guys, ada adan. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada variable cost sebesar 0,8 dolar dengan tingkat pertumbuhan atau inflasi tingkat pertumbuhannya sebesar 10%. Kemudian selanjutnya price selling atau harga jual sebesar 1 dolar dengan tingkat pertumbuhannya adalah 20%. Nah, dari dengan kedua informasi tersebut kita bisa menggunakannya untuk mencari gross profit-nya dan kemudian memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Langsung aja kita bikin bagan biar gampang. Sebentar. Nah, ini price selling yang currently atau yang 1 dolar ini merupakan harga pada tahun saat ini. Oleh karena kita menggunakan tahun ke-0. Jadi ini bukan tahun pertama ya guys. Jadi pada 3 tahun ini, tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tahun ke-0-nya adalah yang 1 dolar ini. Jadi nanti dalam pengerjaan akan ada pertumbuhan sebanyak 3 kali guys. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Sales price per unit. Oke, aku pause dulu aja untuk menyelesaikan tabelnya. Oke guys, sudah aku selesai tabelnya, dan unit sold-nya itu pada tahun ke-0 itu belum menjual ya berarti. Kemudian tahun pertama itu 5 juta unit. Kemudian tahun kedua adalah 7 juta unit. Dan tahun ketiga adalah 9 juta unit. Dan sales price-nya itu meningkat guys sebanyak 2%.
ini adalah $1. Aku dolarin dulu ya. Nah, oke. Dan ini meningkat sebanyak 2%. Peningkatan 2% itu berarti ini dikalikan dengan 1,02 ya guys. 1,02 kayak gini terus. Nah, yang ini. Jadi sales harga jualnya itu dari tahun ke 01 dolar, tahun pertama 1,02 dan selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada penjualannya, data penjualannya tinggal salesnya, tinggal unit sold-nya dikalikan dengan sales price. Nanti akan ketemu seperti ini. Kita drag aja ketemu. Ini adalah penjualan selama 3 tahun ke depan. Kemudian variable cost-nya, variable cost pada tahun pertama adalah 0,18. Seperti ini ya. Variable cost ini akan bertumbuh sebanyak 10%. Kemudian kita bisa mencari, oh iya, untuk 1, ini kalian udah paham ya, kenapa 1,02? Ini tuh sama aja dari ini ditambah ini dikali 2%. Artinya kan ini kan 1 kan, ini kan 100% kan. Kalau tambah 2% berarti 100 tambah 2%. Berarti 102% alias 1,02. Oke. Kemudian ini dikalikan dengan 1,1. Ini 10%, makanya 1,1. Dan terus bertumbuh selama tahun ketiga. Sampai seperti ini hasilnya. Kemudian total variable cost-nya tinggal ini dikalikan dengan unit sold-nya. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan dari inflasi harga terhadap harga jual kita dan variable cost kita. Sekarang kita akan beralih untuk menghitung gross profit-nya. Gross profit masih ingat di persamaan awal. Gross profit itu berasal dari revenue. Kemudian revenue nanti akan dikurangi dengan cost-cost-nya, nanti akan atau dikurangikan cost of goods sold alias cost-cost dari barang tersebut, nanti akan langsung mendapatkan gross profit. Jadi ini nanti akan dikurangi dengan variable cost. Variable cost atau kalian bisa nulisnya ini COGS nggak apa-apa. Tapi berhubung ini udah jelas variable cost, jadi terus variable cost aja. Sebentar, aku tulis dulu. Oke. Kemudian nanti habis setelah dihitung seperti itu langsung ketemu gross profit. Oke guys. Nah, otomatis kan di sini kita tidak memiliki pengeluaran awal. CF0-nya pasti nanti akan kosong. Yang hanya CF1 sampai dengan CF3 guys. Karena di sini kan kita akan menghitung perubahan gross profit-nya itu berapa dari hasil inflasi ini. Dan kemudian kita dimintain saran misalnya. Ini revenue-nya ini revenue-nya ini, dan ini revenue-nya ini. Revenue tahun pertama sebesar segini, revenue tahun kedua sebesar segini, dan revenue tahun ketiga sebesar segini. Kemudian dikurangi dengan variable cost-nya. Variable cost-nya dikurangi 4 juta, dikurangi 6,7 juta, dikurangi dengan 1 juta. Nanti kita jumlahkan akan ketemu dengan gross profit-nya, guys. Nah, ketemulah gross profit-nya. Dilihat dari data ini bahwa gross profit itu semakin lama semakin menurun, bahkan pada tahun terakhir itu menjadi negatif guys. Artinya apa? Artinya perusahaan itu tidak mampu menyesuaikan keadaannya atas biaya dari input barang yang dijualnya yang semakin meningkat. Nah, kita kan dimintain saran. Nah, sarannya itu kita bisa melakukan banyak hal. Yang jelas variabel ini, maksud saya variabel dari inflasi ini kan itu tidak merupakan variabel tidak bisa kita kontrol. Artinya itu berasal dari eksternal. Yang bisa kita kontrol tentu yang berasal dari perusahaan kita sendiri. Yang pertama, kita bisa mengefisienkan biaya internal. Misalnya, biaya dari operasional dan lain-lain, kita bisa cut biaya-biaya yang nggak penting dan lain sebagainya. Kita bisa menekan biaya produksinya guys. Kan udah jelas tuh, barang-barang itu makin mahal. Otomatis kita harus menekan biaya produksi. Nah, menekan biaya produksi itu bisa diikuti dengan menekan biaya operasional dan juga biaya pemasaran. Pemasaran untuk saat ini kan tidak perlu lagi menggunakan biaya cukup banyak karena kita bisa memanfaatkan sosial media. Kemudian yang ketiga tentu kita harus melakukan inovasi guys. Inovasi dilakukan untuk apa?
Kemudian selanjutnya kita akan melakukan inovasi, guys. Inovasi ini dilakukan untuk apa? Inovasi itu biasanya kan digunakan untuk mencetuskan hal-hal yang baru untuk mensiasati variabel yang mahal. Otomatis kita akan harus menggunakan inovasi dan variasi pada barang produksinya. Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa tentu saja meningkatkan harga jual, guys. Kan ini udah jelas nih. Barang yang meningkat sebanyak 10% ini, kita cuma naikin harga sebanyak 2%. Otomatis kita harus meningkatkan harga, guys. Namun, jangan lupa kita harus mempertimbangkan apa yang namanya elastisitas harga. Kan kalian masih ingat dalam ilmu ekonomi mikro, kita kan di sini nggak dikasih dikasih tahu nih, ini tuh barangnya elastis atau inelastis. Kalau misalnya barangnya elastis, tentu kita harus berhati-hati dalam meningkatkan harga jualnya, karena ditakutkan nanti konsumen-konsumen itu akan berpindah ke dalam produk lain. Oke, kurang lebih seperti itu untuk problem 12 strip 28 ini. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke video selanjutnya.